Materi penyuluhan. Pertama, pengertian dan fungsi materi penyuluhan. Materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh kehutanan dapat bersifat informatif, persuasif, dan entertainment, yang pada dasarnya mempunyai fungsi utama yaitu to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action. Kedua, sifat dan prinsip materi penyuluhan kehutanan. A. Materi harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. B. Materi harus menggunakan lambang atau bahasa yang dapat dimengerti oleh sasaran penyuluhan. C. Materi harus sesuai dan atau dapat membangkitkan kebutuhan sasaran penyuluhan. D. Materi harus menyarankan suatu jalan atau penyelesaian dalam rangka memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi masyarakat sehingga dapat membangkitkan respon yang dikehendaki. Ketiga, jenis dan bentuk materi penyuluhan kehutanan. Mardi Kanto tahun 1996 membedakan adanya 3 jenis materi penyuluhan, yaitu A. Berisikan pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi. B. Berisikan petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. C. Materi yang bersifat instrumental. Keempat, pemilihan dan menentukan materi penyuluhan sesuai kelompok sasaran. Dalam praktiknya, pemilihan materi penyuluhan kehutanan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu A. Keadaan wilayah sasaran. B. Kebijakan dan program pemerintah. C. Keadaan sosial ekonomi dan budaya. D. Keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sasaran. Kelima, penyusunan materi penyuluhan. Penyuluhan yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Demikian juga dalam materi penyuluhan yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan juga memerlukan perencanaan yang baik. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P36/MN/LHK/Setjen/2015, berikut adalah beberapa media yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kehutanan. Seorang penyuluh kehutanan ahli jenjang pertama yaitu dalam bentuk A. Poster. B. Brosur atau booklet. C. VCD, DVD, dan flash disk. Media penyuluhan kehutanan. Dengan adanya media penyuluhan, materi yang akan disampaikan oleh penyuluh kehutanan menjadi sistematis, teratur, dan mengesankan. Dengan menggunakan media penyuluhan, maka pelaksanaan penyuluhan menjadi lebih efisien. Di samping itu, dapat memperjelas materi yang disampaikan sehingga mudah diingat, dipahami oleh sasaran suluh. Pertama, pengertian dan fungsi media penyuluhan kehutanan. Kedua, jenis dan karakteristik media penyuluhan kehutanan. Ketiga, pemilihan media penyuluhan kehutanan. Keempat, prosedur pemilihan media kehutanan. Pertama, pengertian dan fungsi media penyuluhan kehutanan. Media penyuluhan kehutanan adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan pelaku utama dan pelaku usaha. Fungsi media penyuluhan kehutanan adalah A. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. B. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. C. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara petani dan penyuluh. D. Memungkinkan petani belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. E. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Kedua, jenis dan karakteristik media penyuluhan kehutanan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan dan penyuluhan, banyak media pembelajaran yang bisa digunakan. Bagaimana merencanakan dan membuat media visual dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan
yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. A. Menentukan jenis media. Gambar 6 bagian penyuluhan kehutanan. Ketiga, pemilihan media penyuluhan kehutanan. A. Perlunya pemilihan media penyuluhan kehutanan. B. Kriteria pemilihan media penyuluhan kehutanan. Beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan media penyuluhan kehutanan adalah: pertama, tujuan kegiatan penyuluhan kehutanan yang hendak dicapai. Kedua, tahap adopsi sasaran. Ketiga, jangkauan media penyuluhan kehutanan. Keempat, karakteristik. Kelima, pertimbangan dana yang tersedia. Keenam, pemilihan beberapa media penyuluhan untuk digunakan secara terpadu. Keempat, prosedur pemilihan media kehutanan. Prosedur pemilihan media penyuluhan kehutanan perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Pertama, tetapkan pesan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, yakni kebutuhan petani. Kedua, rumuskan tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan perilaku petani dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga, lakukan pemilihan terhadap media penyuluhan yang tersedia, potensi lingkungan petani yang dimanfaatkan sebagai media penyuluhan, dan penilaian terhadap tahap adopsi sasaran. Keempat, perhitungan biaya yang diperlukan untuk persiapan pembuatan atau pengadaan media penyuluhan. Kelima, tetapkan media penyuluhan sesuai dengan metode penyuluhan. Keenam, lakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode.